Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu pagi yang hangat, di kota Baghdad yang ramai dan penuh warna, di mana angin membawa aroma rempah-rempah dari pasar dan suara pedagang bergema memanggil pembeli, seorang lelaki tua yang dikenal, dengan sorban merah dan senyum jahilnya, sedang duduk di bawah pohon kurma, menikmati teh hangat dan sesekali melempar biji kurma ke arah seekor kambing yang tampak ogah-ogahan. Itulah Abu Nawas, lelaki yang namanya telah menyebar ke pelosok negeri sebagai orang yang cerdik, jenaka dan tak jarang menaklukkan para pembesar, hakim, bahkan ulama dengan logika tajam yang tak terduga. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena keanehannya dalam menjawab pertanyaan rumit dengan gaya yang enteng, nyentrik, namun menyentuh inti masalah. Namun hari itu tak seperti biasanya. Warga pasar tiba-tiba dikejutkan oleh suara lantang dari ujung lapak penjual kain. Suara itu bukan suara biasa, bukan teriakan pedagang atau anak kecil yang mengejar layang-layang. Itu suara seorang pemuda, gagah, tampan dan terlihat begitu percaya diri, berdiri di atas peti kayu, menghadap kerumunan yang mulai berkumpul. Hai kalian yang percaya sejak kecil bahwa Tuhan itu ada. Pernahkah kalian berpikir, mungkinkah kita telah dibohongi sejak lahir? Kerumunan mendadak hening, beberapa menoleh bingung. Seorang pedagang semangka menjatuhkan pisaunya. Seorang ibu yang hendak membeli kurma menarik anaknya menjauh. Pemuda itu melanjutkan, matanya menyapu tajam setiap wajah yang mendengarnya. Kalian percaya karena diwarisi, bukan karena memahami. Kalian percaya karena takut dihukum, bukan karena mengerti. Jika kalian lahir di negeri lain, kalian akan percaya Tuhan yang lain. Jadi di mana letak kebenarannya? Bukankah ini semua ilusi masal? Wajah-wajah tua mulai gelisah. Beberapa pria memandangi pemuda itu dengan pandangan penuh kemarahan. Tapi tidak ada yang berani menyela. Lidah mereka keluh oleh cara bicara pemuda itu. Tegas, rasional, dan penuh tantangan. Siapa dia? Bisik seorang anak muda pada temannya. Katanya, namanya Imran, jawab temannya pelan. Seorang pemuda yang belajar filsafat dan logika dari negeri Yunani. Cerdas, tapi katanya tak percaya Tuhan. Abu Nawas masih duduk di bawah pohon kurma. Tangannya menepuk-nepuk jenggotnya yang mulai memutih. Matanya menyipit, bukan karena marah, tapi karena tertarik. Ia lalu berdiri pelan, merapikan jubahnya, dan melangkah mendekat Imran, melihatnya datang dan tersenyum tipis. Apakah ini sang Abu Nawas? Aku pernah dengar cerita-ceritamu. Kau pintar dalam berkelit dengan kata. Tapi mari kita bicara logika, bukan dongeng. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah batu kecil dari tanah, lalu menunjukkannya kepada Imran. Ini batu, katanya singkat. Imran mengangguk. Aku tahu. Batu ini tidak bicara, tidak berpikir, tidak tahu kemana ia akan dilempar. Jelas, Imran menjawab sedikit bingung. Abu Nawas melempar batu itu ke arah kolam, lalu duduk di atas peti yang baru saja digunakan Imran. Ia menatap pemuda itu dengan mata yang tajam tapi jenaka. Begitulah kebanyakan orang yang bicara tentang Tuhan. Mereka seperti batu, hanya bereaksi pada lemparan, tapi tak pernah tahu siapa yang melempar. Kerumunan tertawa kecil, tapi Imran tersenyum lebar. Sebuah perumpamaan yang indah, tapi tetap tak menjawab tantanganku. Apa tantanganmu, wahai Imran? Tanya Abu Nawas menatapnya. Buktikan Tuhan tanpa kitab, tanpa dogma, tanpa dalil agama. Gunakan akal, gunakan logika. Tunjukkan aku bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan bukan sekadar warisan pikiran dari generasi terdahulu. Beberapa orang menoleh ke arah Abu Nawas, cemas. Sebagian lain penasaran. Sebagian lagi diam-diam berharap Imran kena batunya. Abu Nawas mengangkat bahu. Wahai Imran, apakah kau percaya pada akalmu sendiri? Tentu,
hanya akalku yang membimbingku. Kalau begitu, tunjukkan padaku akalmu. Imran tertawa. Akal tak bisa ditunjukkan seperti benda, Abu Nawas menyeringai. Tapi kau percaya ia ada, bukan? Tentu. Begitulah aku terhadap Tuhanku. Imran tertawa kecil, lalu berkata, itu permainan kata. Kita di sini bukan untuk bermain kata. Kita bicara kebenaran, logika, rasionalitas. Abu Nawas memejamkan mata sebentar seolah-olah sedang mencicipi aroma dari argumen lawannya. Ia lalu berkata pelan, "Wahai Imran, kau mencintai kebenaran, itu bagus. Tapi kau terlalu mempercayai logika seakan-akan ia adalah Tuhan yang baru." "Karena logika tidak menipu," jawab Imran cepat. "Justru karena logika bisa kau putar balik sesuai niatmu, ia mudah menipu. Bukankah kau tahu bahwa logika adalah alat, bukan sumber kebenaran?" Imran mengernyitkan dahi. "Logika tak bisa berdusta." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tapi yang menggunakannya bisa. Seperti pisau tajam di tangan koki bisa membuat makanan lezat, tapi di tangan perampok bisa menumpahkan darah." Imran tak menjawab. Abu Nawas melanjutkan, "Kau berkata agama adalah warisan, tapi adakah ilmu yang bukan warisan? Siapa yang mengajarimu bicara, berjalan, matematika? Bukankah semuanya diwariskan sejak lahir? Itu berbeda." Seru Imran. "Ilmu punya bukti, agama tidak." "Bukti seperti apa yang kau minta dari Tuhan?" Abu Nawas mendekat. "Kau ingin Tuhan turun, duduk di hadapanmu, minum kopi bersamamu, atau bertukar pikiran denganmu tentang cuaca?" Imran tertawa kecil, tapi matanya tak melepaskan pandangan dari Abu Nawas. "Aku hanya ingin bukti yang bisa diverifikasi, yang objektif." Abu Nawas mendongak ke langit, lalu menunjuk matahari. "Lihat ke atas, itu matahari. Apakah kau bisa menatapnya lama-lama?" "Tidak, silau. Tapi kau percaya itu matahari, bukan?" "Tentu. Begitulah Tuhanku. Tak bisa ditatap langsung. Tapi hangatnya kurasa, terangnya kulihat, pengaruhnya nyata." Kerumunan mulai bergumam. Beberapa mengangguk pelan. Imran masih berdiri, tak mau kalah. "Itu masih perumpamaan. Buktikan dengan realita." Abu Nawas melangkah ke sebuah warung roti. Ia memanggil tukang roti. "Wahai tukang roti, siapa yang membuat roti ini?" "Aku, Tuan Abu Nawas," jawab si tukang roti. "Apakah roti ini muncul sendiri?" "Tidak. Aku uleni, aku panggang." Abu Nawas kembali ke Imran. "Lihat roti yang sederhana itu. Ia butuh pembuat, apalagi dunia yang jauh lebih rumit. Kau percaya roti tak mungkin muncul sendiri, tapi dunia yang jauh lebih besar, kau kira muncul tanpa pencipta?" Imran terdiam, lalu berkata, "Itu karena aku tahu roti dibuat manusia, tapi dunia kita tidak tahu." "Kau tidak tahu karena kau menutup kemungkinan bahwa sesuatu bisa ada di luar pengamatanmu." Imran mulai gelisah, tapi tetap bertahan. "Tapi banyak hal dalam dunia yang tak adil. Ada orang baik menderita, anak kecil meninggal, gempa membunuh ribuan. Di mana keadilan Tuhanmu?" Abu Nawas terdiam. Angin meniup sorbannya pelan. Ia melihat ke kejauhan lalu berkata, "Keadilan Tuhan bukan diukur dari kesenangan dunia. Dunia ini bukan surga. Ini tempat ujian." "Ujian macam apa yang membuat anak-anak menderita?" seru Imran, matanya memerah. "Ujian bukan hanya untuk yang diuji, tapi juga yang melihat," jawab Abu Nawas tenang. "Saat kau melihat anak kecil menderita, apa yang kau lakukan? Menolong atau mengutuk langit?" Imran tercekat. Banyak orang menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk berhenti percaya, tapi sedikit yang menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk menjadi lebih baik. Sunyi. Pasar yang tadi riuh kini hanya menyisakan suara angin dan burung di kejauhan. Abu Nawas lalu berkata, "Kau bertanya padaku, adakah Tuhan? Aku tak bisa memberimu wujudnya, seperti kau tak bisa memberiku bentuk akalmu.
Tapi aku tahu dia ada. Karena hati manusia selalu merindukan sesuatu yang lebih tinggi. Karena jiwa manusia selalu mencari makna. Karena ketika semua gagal, manusia tak pernah menyerah, tapi berdoa. Imran tampak terguncang, tapi tetap berdiri tegak. Debat ini belum selesai, Abu Nawas, katanya pelan. Aku akan kembali. Aku akan membawa filsafat dan sains yang lebih dalam. Silakan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Aku akan menunggumu. Tapi jangan lupa, ketika kau pulang malam ini, dengarkan bisikan kecil di hatimu. Yang paling jujur bukan otakmu, tapi hatimu yang tak pernah berdusta. Hari mulai beranjak siang. Matahari menggantung tinggi, seolah menjadi saksi perdebatan yang baru saja dimulai. Abu Nawas kembali duduk di bawah pohon, tersenyum, sementara warga pasar perlahan kembali pada kesibukan mereka. Tapi wajah mereka kini berbeda. Ada sesuatu yang baru dalam pandangan mereka. Sebuah pertanyaan, sebuah rasa ingin tahu, sebuah pintu yang mulai terbuka dalam hati mereka. Dan perdebatan ini belum berakhir. Abu Nawas, ujar filsuf itu dengan nada tak mengancam, tapi tajam. Aku masih belum puas dengan jawabanmu soal kebebasan manusia. Kau terlalu mudah mencampur, adukkan kehendak ilahi dan pilihan manusia. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu debat ini belum mendekati akhirnya. Ruang aula tempat mereka duduk mulai penuh oleh hadirin yang ingin menyimak kelanjutan perdebatan. Para ulama, murid-murid madrasah, bahkan para pedagang yang meninggalkan lapak, berdiri di sekeliling, menyimak dengan pandangan serius dan kepala sedikit miring seperti hendak menimbang makna dari setiap kata. Aku tidak mencampur adukkan apapun, jawab Abu Nawas tenang. Aku hanya menunjukkan bahwa dalam keterbatasannya, manusia tetap diberi ruang untuk memilih. Bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dalam batas takdirnya. Lalu apa bedanya itu dengan boneka? Potong filsuf. Bukankah seekor kuda yang diikat tali masih terlihat bebas jika talinya panjang? Tapi begitu hendak lari ke arah lain, ia tertarik kembali. Kebebasan macam apa itu? Bebas yang dikendalikan tali tetap saja bukan bebas. Kuda itu tak punya akal, jawab Abu Nawas. Dan manusia punya daya berpikir untuk menimbang arah. Ia tahu saat sedang melawan angin, dan ia sadar jika ia sedang berjalan dalam badai. Kebebasannya bukan dalam tak terbatas, tapi dalam kesadaran. Filsuf menghela napas. Kesadaran adalah hasil dari otak, dan otak dibentuk oleh gen, oleh lingkungan, oleh sejarah keluarga. Semua itu di luar kendali manusia. Maka pilihan-pilihannya pun tak sepenuhnya milik dia. Jika kau berkata demikian, Abu Nawas mencondongkan tubuhnya, maka seorang pencuri tak layak dihukum. Karena itu berarti ia tak memilih untuk mencuri, tapi sekadar menjalani apa yang telah ditentukan oleh gen dan lingkungannya. Tepat sekali, jawab filsuf, mata berbinar. Aku sudah menulis satu bab khusus tentang itu. Hukum pidana kita terlalu banyak dibangun atas anggapan bahwa manusia bertindak atas kehendaknya. Padahal bisa jadi kehendak itu sendiri adalah ilusi. Tapi jika semua kehendak adalah ilusi, ujar Abu Nawas sambil melipat tangan di dadanya, maka debat ini pun ilusi. Maka keyakinanmu pada pemikiranmu juga ilusi. Lalu, untuk apa kau duduk di sini dan berargumen? Filsuf terdiam sejenak. Tak lama, ia menjawab, aku duduk di sini bukan karena memilih. Aku sekadar hasil dari rangkaian sebab akibat yang membawaku kemari. Sama seperti embun yang jatuh karena suhu malam, bukan karena ia ingin. Berarti, jika aku menyiram air ke wajahmu sekarang, itu bukan karena aku ingin. Abu Nawas mengangkat tangan, seolah-olah hendak melakukannya. Tawa riuh terdengar dari para hadirin. Filsuf tak tertawa. Ia tetap tenang. Jika kau menyiram wajahku, katanya dengan suara rendah tapi tegas,
Itu juga bagian dari sebab akibat. Tapi masyarakat berhak mengecam tindakan itu karena manusia hidup dalam kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial yang dibentuk oleh apa? Pilihan manusia atau takdir? Tanya Abu Nawas, tajam filsuf menatapnya. Oleh realitas, kesepakatan terbentuk karena manusia butuh bertahan hidup. Abu Nawas menunjuknya. Jadi pada akhirnya manusia bertindak juga karena keinginannya untuk hidup lebih baik. Dan bukankah itu bentuk dari kehendak? Bukan kehendak bebas, jawab filsuf cepat. Itu naluri, seperti rusa yang lari dari singa. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia harus. Bertahan hidup adalah hukum alam. Tapi manusia bukan rusa, ujar Abu Nawas. Manusia bisa memilih untuk mati demi keyakinannya. Lihat para syuhada. Lihat para pahlawan yang menyerahkan hidupnya untuk orang lain. Di mana naluri bertahan hidup di situ? Karena mereka tertipu oleh gagasan, kata filsuf. Suaranya mulai meninggi. Gagasan tentang pahala, tentang kehormatan, tentang makna hidup. Semua itu konstruksi, bukan pilihan sejati. Kau bilang tertipu, seolah-olah kebenaran ada di tanganmu, balas Abu Nawas. Tapi bagaimana kau tahu mereka tertipu, sementara mungkin kaulah yang belum tercerahkan? Kau memutar kata-kata, desa filsuf. Itu tak mengubah kenyataan bahwa tak ada kehendak murni. Bahkan cinta pun bisa dijelaskan oleh hormon. Tentu, jawab Abu Nawas, tapi penjelasan ilmiah tak pernah menghapus nilai spiritual. Kau bisa mengatakan matahari itu bola gas raksasa, tapi bagi petani, ia tetap simbol kehidupan. Dan keduanya tidak saling meniadakan. Lalu kau ingin mengatakan bahwa manusia bebas karena ia bisa memberi makna? Filsuf bertanya, tidak. Aku mengatakan bahwa manusia bebas karena ia bisa memilih memberi makna atau tidak, jawab Abu Nawas lembut. Sesaat, suasana menjadi sunyi, bahkan helaan napas pun terdengar. Filsuf memijit pelipisnya. Mari kita berpindah. Kau terlalu lincah dalam mendefinisikan ulang makna. Tapi bagaimana dengan kebenaran mutlak? Apakah menurutmu kebenaran itu tetap atau berubah-ubah tergantung waktu dan tempat? Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan, jawab Abu Nawas. Yang bisa kita usahakan adalah mendekatinya. Maka tugas manusia bukan mengklaim kebenaran, tapi mencarinya. Jika demikian, filsuf menatapnya tajam, berarti tak ada satupun agama yang bisa mengklaim kebenaran. Termasuk agamamu. Abu Nawas tersenyum. Agamaku tidak mengklaim kebenaran sebagai milik eksklusif. Ia memanggil manusia untuk beriman, bukan untuk memaksa, tapi dogma itu mengikat. Kau harus percaya atau kau dianggap kafir, tukas filsuf. Karena iman bukan matematika. Iman bukan hasil pembuktian, tapi penyerahan. Dan itu keputusan personal yang paling dalam. Jika kau belum pernah merasakannya, tak apa. Tapi jangan memaksakan nalarmu mengukur rasa yang tak engkau punya. Filsuf terdiam sejenak. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Aku penasaran, Abu Nawas, ucapnya akhirnya. Bagaimana kau membedakan antara kebodohan dan iman dengan kerendahan hati? Jawab Abu Nawas tanpa ragu. Orang bodoh menyangka tahu segalanya. Orang beriman tahu ia tak tahu segalanya. Dan karena itu ia berserah. Apakah berserah berarti berhenti berpikir? Tidak, jawab Abu Nawas. Justru berserah hanya bisa dilakukan setelah berpikir. Jika tidak, itu bukan berserah tapi menyerah. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena ketegangan, tapi karena makna yang dalam. Baiklah, filsuf menegakkan tubuh. Mari kita uji satu lagi. Apa makna hidup menurutmu? Pertanyaan yang sudah tua, jawab Abu Nawas. Tapi tetap penting. Tentu, angguk Abu Nawas. Makna hidup adalah menjadi jembatan antara tanah dan langit. Filsuf mengernyit, itu puisi, bukan jawaban. Kadang puisi lebih jujur dari logika, senyum Abu Nawas. Makna hidup bukan untuk ditemukan
di buku atau di ruang kuliah. Ia muncul saat kau membantu seorang fakir yang kelaparan, saat kau memaafkan musuhmu, saat kau bangun pagi dan bersyukur atas satu embusan napas. Jadi makna hidup bukan universal, bisa jadi universal, bisa jadi personal. Ia bisa hadir dalam perang atau dalam secangkir teh bersama sahabat. Filsuf berdiri. Ia melangkah ke depan, lalu memutar tubuh menghadap hadirin. Hadirin sekalian, suaranya bergema. Aku mengakui Abu Nawas bukan sekadar penyair yang pandai berkata-kata. Ia telah memberiku tantangan yang tak bisa dijawab dengan logika kaku. Tapi perdebatan belum usai. Besok pagi kita akan melanjutkan ini. Aku ingin membuktikan bahwa rasionalitas tetap jalan utama menuju kebenaran. Abu Nawas tersenyum sambil berdiri, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Dan aku akan menunjukkan bahwa hati manusia bukan sekadar organ yang memompa darah. Ia adalah kompas yang menunjuk pada cahaya. Kerumunan bubar perlahan. Di antara wajah-wajah yang pergi, ada rasa haus yang belum tuntas. Pertanyaan-pertanyaan menggantung di udara, menunggu pagi, untuk kembali turun dalam debat yang belum mencapai puncaknya. Malam itu, langit kota Baghdad terasa lebih gelap dari biasanya. Tapi di sudut aula yang telah sepi, dua pemikiran masih bertarung dalam keheningan, satu dengan logika yang tajam, satu dengan hikmah yang lembut, dan besok mereka akan kembali bertemu. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan pandangan lembut namun tajam, seperti pisau yang terbuat dari senyum. Sekeliling mereka, orang-orang mulai makin banyak mengerumuni. Karena debat itu kini telah menjadi pertunjukan pemikiran yang membuat siapa pun terpikat. Engkau tadi berkata, ujar Abu Nawas perlahan, bahwa Tuhan tak bisa dibuktikan dengan mata dan karenanya keberadaannya layak diragukan. Pemuda itu mengangguk. Benar, aku tidak mengatakan pasti tidak ada Tuhan. Tapi mengapa aku harus percaya pada sesuatu yang tak pernah terlihat, terdengar, atau bisa diukur dengan alat manapun? Abu Nawas tersenyum. Baiklah, tapi apakah engkau bisa melihat akalmu sendiri? Pemuda itu tercengang sesaat. Tidak, tapi kau yakin engkau punya akal? Ya, karena aku berpikir. Jadi, kau percaya sesuatu yang tidak terlihat hanya karena kau bisa merasakan fungsinya? Pemuda itu terdiam. Lantas, lanjut Abu Nawas dengan suara yang mulai seperti guru yang sabar. Bukankah kita juga bisa merasakan fungsi dari keberadaan Tuhan? Bukankah tatanan semesta yang teratur, nurani yang membedakan benar dan salah, serta rasa rindu manusia terhadap kebenaran, semuanya seperti tanda-tanda dari suatu sumber yang tak terlihat? Pemuda itu mencoba melawan. Itu hanya evolusi. Semua yang kau sebutkan adalah hasil dari proses panjang seleksi alam dan mekanisme psikologis. Nurani hanya fungsi sosial, keteraturan semesta hanya kebetulan yang berhasil. Wahai anak muda, ujar Abu Nawas, engkau berkata keteraturan itu kebetulan. Tapi pernahkah engkau melihat batu bata yang tertata rapi, membentuk istana megah dan berkata, ini pasti hasil ledakan di pabrik batu bata? Tawa kecil terdengar dari kerumunan, tapi Abu Nawas tetap serius. Kalau engkau menemukan tulisan di sebuah tembok, hati-hati anjing galak, apakah engkau menyangka tulisan itu tercipta karena semut berjalan secara acak membawa tinta? Tidak masuk akal, gumam pemuda itu. Lalu, bagaimana engkau bisa percaya bahwa semesta yang jauh lebih kompleks dari sekadar tulisan terjadi dari ledakan tanpa desain? Pemuda itu menggertakkan gigi, karena dalam sains, segala sesuatu bisa dijelaskan dengan hukum alam. Tak perlu Tuhan untuk itu, hukum fisika, kimia, biologi. Semua sudah menjawabnya. Abu Nawas mengangguk perlahan. Hukum-hukum itu memang mengagumkan. Tapi bukankah justru karena adanya hukum yang teratur dan bisa diukur, menunjukkan ada yang membuat hukum itu
Tidak perlu pembuat hukum untuk menjelaskan hukum alam, bantah si pemuda. Hukum itu bagian dari realitas. Ia muncul begitu saja. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku bertanya. Kalau kau temukan undang-undang negara, tertulis rapi di sebuah buku. Lalu kau berkata, undang-undang ini muncul begitu saja dari dalam lemari. Maka engkau akan disebut apa oleh akal sehat? Pemuda itu menunduk tapi wajahnya tak menyerah. Hukum alam bukan seperti hukum negara. Ia bukan dibuat, ia ditemukan. Ditemukan oleh siapa? Tanya Abu Nawas cepat. Oleh ilmuwan. Kalau hukum itu ditemukan oleh ilmuwan, artinya hukum itu sudah ada sebelumnya. Siapa yang menaruhnya di sana? Alam. Pemuda itu bingung. Alam itu sendiri adalah hukum itu. Wahai anak muda, suara Abu Nawas kini meninggi sedikit. Engkau telah menyamakan hukum dengan benda, padahal hukum bukan zat, melainkan aturan. Dan setiap aturan, sebagaimana engkau tahu, membutuhkan pengatur. Engkau bisa temukan jam berdetak tanpa pembuatnya? Pemuda itu terdiam. Ia tampak mulai terusik oleh pertanyaan itu, namun mencoba bertahan. Baik, ujarnya. Kalau kau percaya Tuhan ada karena segala sesuatu butuh penyebab, maka katakan siapa yang menciptakan Tuhan. Senyum Abu Nawas tak luntur. Ia telah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Pertanyaanmu seperti ini, jika semua benda yang punya awal mesti punya penyebab, maka Tuhan pun harus punya penyebab. Tapi logikanya justru terbalik. Pemuda itu menyipitkan mata. Jelaskan. Segala yang memiliki permulaan memang membutuhkan sebab. Tapi Tuhan, justru karena dia tak berawal dan tak berakhir, tidak butuh sebab. Engkau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti bertanya siapa yang menciptakan bilangan ganjil yang genap. Pertanyaannya sudah cacat sejak awal. Pemuda itu gelisah. Ia meraba-raba gagasan dalam pikirannya. Dan satu hal lagi, lanjut Abu Nawas. Engkau berkata Tuhan tak ada karena penderitaan ada. Tapi, izinkan aku bertanya, pernahkah engkau melihat lukisan hitam putih dan berkata, karena ada warna hitam, berarti pelukisnya jahat? Pemuda itu memicingkan mata. Itu perumpamaan yang tidak cocok. Maka katakanlah, mengapa engkau menilai hidup buruk hanya karena penderitaan? Bukankah cahaya hanya bisa dikenali kalau ada bayangan? Bukankah kebaikan justru bermakna karena adanya pilihan terhadap keburukan? Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang menderita sejak lahir? Apakah Tuhan itu adil? Abu Nawas kini memandang langit lalu menunduk pelan ketika engkau menilai keadilan hanya dari satu adegan hidup, katanya. Sama seperti engkau menonton 1 menit film, lalu menyimpulkan seluruh ceritanya buruk. Apakah engkau tahu akhir hidup anak itu? Apakah engkau tahu nilai kesabarannya atau mungkin penderitaannya telah mengetuk pintu hati ribuan manusia lainnya untuk berbuat baik? Pemuda itu semakin terdiam. Tak ada jawaban cepat yang bisa dia lemparkan. Dan Abu Nawas mendekat, suaranya melembut. Apakah engkau marah pada Tuhan karena penderitaan? Ataukah sebenarnya engkau marah karena pernah merasa ditinggalkan oleh harapan yang tak kau pahami? Pemuda itu tampak tersentak. Tak ada orang yang pernah menyentuh lapisan emosinya di balik logikanya. Aku tidak tahu, lirihnya. Abu Nawas mengangguk. Dan itulah langkah pertama dalam mencari kebenaran. Ketidaktahuan bukanlah musuh, ia adalah gerbang ilmu. Lalu Abu Nawas berbalik dan berkata kepada orang-orang, kalian semua menyaksikan betapa logika bisa mengantar, tapi hati juga harus ikut bicara. Jika akal adalah mata, maka hati adalah cahaya. Tanpa cahaya mata hanya melihat gelap. Pemuda itu berdiri, wajahnya jauh dari kekalahan, namun juga tak lagi pongah. Ia kini menatap Abu Nawas seperti seseorang yang baru pertama kali melihat bintang di langit malam dan mulai bertanya dalam hatinya,
Mungkinkah memang ada cahaya yang lebih tinggi? Dan Abu Nawas dengan senyum lembut menepuk pundaknya dan berkata lirih, teruslah mencari, karena Tuhan tak pernah menolak siapapun yang jujur dalam pencariannya. Pemuda itu menunduk pelan. Aku belum bisa percaya, tapi aku ingin mengerti lebih jauh. Itulah iman, jawab Abu Nawas. Bukan percaya tanpa pikir, tapi berfikir tanpa takut percaya. Ruangan itu masih dipenuhi oleh keheningan yang tebal. Orang-orang yang tadi bersorak kini membisu, seolah mereka tak ingin satu tarikan napas pun mengganggu ketegangan di antara dua sosok yang berdiri tegak di tengah forum. Abu Nawas berdiri dengan tangan bersedekap, sementara Imran yang wajahnya kini mulai menegang berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum tipis. Wahai Abu Nawas, kata Imran, suaranya tenang namun jelas mengandung tekanan. Jika engkau mengatakan bahwa segala ciptaan ini adalah bukti adanya Tuhan, maka aku bertanya padamu, siapa yang menciptakan Tuhan itu sendiri? Apakah Tuhan diciptakan oleh sesuatu yang lebih tinggi darinya? Dan jika tidak, bukankah itu membuat konsep Tuhan menjadi paradoks? Beberapa penonton terdengar menarik napas. Pertanyaan itu sudah sering digunakan oleh para pemikir skeptis untuk memojokkan para teolog. Tapi mata Abu Nawas justru memancarkan cahaya tenang. Pertanyaanmu, wahai anak muda, sebetulnya memuat kekeliruan logika yang halus, jawab Abu Nawas pelan. Engkau menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Tetapi pertanyaan itu hanya sah jika engkau menganggap bahwa Tuhan adalah bagian dari realitas yang tercipta. Padahal definisi Tuhan yang benar adalah zat yang tidak diciptakan dan tidak menciptakan dari kelemahan, melainkan mencipta karena kesempurnaan. Imran melipat tangannya, menyipitkan mata. Retorikamu indah, tapi tetap saja engkau berangkat dari premis yang engkau tentukan sendiri, bahwa Tuhan itu tidak dicipta. Bukankah itu asumsi yang tidak bisa dibuktikan? Abu Nawas tersenyum kecil. Begitu pula dengan dasar argumenmu, bahwa segala hal pasti punya pencipta. Jika engkau memakai prinsip itu secara mutlak, maka rantainya tak akan pernah berakhir. Tak ada titik awal, hanya sebab yang tak berujung. Maka untuk logika yang sehat, harus ada satu entitas yang tidak bergantung, yang tidak disebabkan. Ia adalah awal dari segala yang bermula, tapi ia sendiri tak bermula. Itulah sebabnya para pemikir menyebutnya sebab pertama. Tapi bagaimana engkau tahu bahwa sebab pertama itu sadar, hidup dan punya kehendak? Karena akibat mencerminkan sebabnya, jawab Abu Nawas cepat. Ketika kita melihat alam yang teratur, penuh hukum dan mendukung kehidupan yang cerdas, maka mustahil semua itu berasal dari sebab yang buta, tak berakal dan kacau. Apakah batu yang tak sadar bisa menciptakan pikiran? Apakah kebetulan bisa melahirkan logika? Imran tampak terpaku sejenak. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Tapi, mengapa jika Tuhan itu benar ada, ia menyembunyikan dirinya? Mengapa tidak muncul di langit atau bersuara lantang di tengah kota agar semua manusia yakin tanpa debat? Abu Nawas tertawa pelan. Wahai Imran, engkau mengira bahwa Tuhan harus membuktikan dirinya seperti makhluk dengan hadir secara fisik, berbicara dengan pita suara atau bersuara di pasar. Tapi bukankah Tuhan adalah zat yang maha berbeda? Apakah engkau juga menuntut akal pikiran untuk muncul di depan matamu agar engkau percaya bahwa ia ada? Imran membuka mulut, tapi tak menjawab. Apakah cinta tampak oleh matamu? Apakah kejujuran memiliki warna atau bentuk? Tidak. Tapi kita tahu cinta itu ada karena dampaknya nyata. Kita tahu akal itu ada karena hasilnya bisa dirasakan. Begitu pula Tuhan dengan ciptaannya, dengan moral dalam hati kita, dengan keteraturan semesta, semua adalah bukti keberadaannya yang halus, tapi jelas.
Apa engkau ingin mengatakan bahwa Tuhan sengaja bersembunyi agar manusia mencarinya? Tidak bersembunyi. Ia hadir dalam setiap debur ombak, dalam hukum gravitasi, dalam denyut nadi bayi, bahkan dalam keraguanmu sendiri. Tapi ia tidak memaksakan dirinya, karena iman yang dipaksakan bukan iman. Iman yang lahir dari pencarian, itulah iman yang hidup. Tiba-tiba Imran berseru, tapi pencarian seperti itu penuh risiko. Bagaimana jika yang kita temukan justru kebohongan? Bagaimana jika agama hanyalah warisan sosial yang mempermainkan kita sejak lahir? Suara itu menggema, menghantam dinding, membuat sebagian hadirin terkejut. Tapi Abu Nawas tidak bereaksi kasar. Ia melangkah pelan mendekati Imran, lalu berkata lembut, "Jika engkau dilahirkan dalam kebohongan, maka carilah kebenaran. Tapi jangan menganggap bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah tertipu. Barangkali engkaulah yang terlalu sombong untuk mengakui bahwa hati kecilmu sedang berbisik." Imran menatapnya tajam. "Apakah engkau ingin mengatakan bahwa aku ini hanya sedang lari dari kebenaran? Aku ingin mengatakan bahwa engkau terlalu sibuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, sampai-sampai lupa bertanya, kenapa hatimu terus gelisah?" Setiap kali membahasnya, Imran tampak terguncang. Ia mundur satu langkah, suasana ruangan makin sunyi. Abu Nawas menoleh kepada para hadirin. "Setiap manusia bisa menolak Tuhan dengan lidahnya, tapi hampir tak ada yang bisa menolaknya dengan hatinya. Bahkan dalam keadaan sekarat, manusia memanggil namanya. Mengapa? Karena dalam fitrah manusia ada jejaknya yang tak bisa dihapus." Ia kembali menghadap Imran. "Apakah engkau belum pernah menangis diam-diam di malam hari, memohon pada sesuatu yang bahkan engkau sendiri belum yakin keberadaannya? Jika iya, itulah tanda bahwa dirimu belum mati rasa. Kau hanya belum menyadari bahwa akalmu telah mengunci pintu yang sesungguhnya ingin dibuka oleh hatimu." Imran memalingkan wajah. Wajahnya kini tidak lagi arogan. Ada keraguan, bahkan sedikit ketakutan. Abu Nawas tidak mengejarnya dengan kemenangan, tapi menunduk rendah. "Aku tidak ingin menang atasmu, Imran. Aku ingin engkau menang atas kebimbanganmu sendiri. Dan itu bukan karena aku ingin kau menjadi seperti aku, tapi karena aku tahu bahwa hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa sumber moral yang tetap adalah kehampaan yang menyamar sebagai kebebasan." Ruangan kini terasa seperti medan renungan. Tak ada sorakan, tak ada tawa, hanya diam yang penuh pertimbangan. Imran perlahan menatap Abu Nawas lagi. Kali ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai lawan bicara yang mulai ia hormati. "Aku butuh waktu," katanya pelan. "Aku belum yakin, tapi aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamku." Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Itulah awal perjalananmu. Tidak semua orang bertemu Tuhan lewat dalil. Ada yang bertemunya lewat kejujuran. Dalam pencarian, debu-debu sore yang berterbangan seolah menjadi saksi sunyi dari ketegangan di antara dua kutub pemikiran yang tak kunjung surut." Mata para penonton yang sejak tadi menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan Syahdan, si pemuda ateis, kini tak berkedip sedikit pun. Bahkan burung-burung di atap madrasah pun terasa diam, seakan khusyuk menyimak logika demi logika yang terus menghantam. "Jadi," ucap Syahdan dengan suara yang lebih dalam, perlahan tapi pasti, "kau tetap mempertahankan bahwa Tuhan itu ada, padahal tidak satu pun dari panca indera manusia bisa membuktikannya." Abu Nawas hanya tersenyum, tenang. "Kau tadi telah menyebutkan bahwa hanya yang bisa dibuktikan secara empiris dengan panca indera yang patut diyakini sebagai nyata. Maka izinkan aku bertanya balik, Syahdan. Apakah engkau pernah melihat akal pikiranmu?" Pemuda itu mendesah. "Tentu tidak. Tapi aku tahu aku punya akal karena aku bisa berpikir. Dan itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke dadanya,
adalah bentuk tertinggi dari keimananmu terhadap sesuatu yang tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau sentuh, tapi kau yakini karena efek dan konsekuensinya nyata. Maka mungkinkah kau bisa menerima bahwa kehadiran Tuhan juga demikian, tak terlihat, tak terdengar, tapi efek dan kebesarannya terpancar dari seluruh keberadaan? Perbandingan itu tak sepadan. Sahut Syahdan cepat. Akal adalah bagian dari tubuh, bagian dari otakku. Kita bisa melihat otak dan melalui eksperimen ilmiah, kita tahu fungsi-fungsinya. Tapi Tuhan, sama sekali tidak ada bukti fisiknya. Abu Nawas mengangguk pelan. Tepat, engkau telah berkata, kita bisa melihat otak, tapi bukan akal. Engkau mengakui fungsi yang tak terlihat itu karena efeknya bisa ditelusuri, tapi kau menolak Tuhan karena kau hanya ingin membatasi logika pada apa yang tampak. Bukankah itu kontradiktif dengan nalar yang seharusnya terbuka pada ketakterbatasan? Syahdan terdiam sejenak. Riak wajahnya seperti ombak yang dilanda badai, bingung antara marah dan takjub. Aku lebih memilih realitas yang bisa diuji, bukan keyakinan buta pada sesuatu yang katanya maha kuasa, tapi tak kunjung tampak. Katanya akhirnya, suara sedikit melemah tapi tetap mencoba tegas. Kalau Tuhan memang ada, mengapa begitu banyak ketidakadilan di dunia? Mengapa anak-anak mati kelaparan? Mengapa perang? Mengapa bencana? Apakah itu yang kau sebut efek dari kehadiran Tuhan? Pertanyaan itu menghentak suasana. Beberapa orang yang tadinya memihak Abu Nawas pun tertunduk, menunggu jawaban yang tak mudah. Syahdan tersenyum sinis. Kau bisa jawab itu, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menarik napas dalam, lalu duduk di atas lantai tanah, merendahkan dirinya. Suaranya berubah menjadi lembut, hampir seperti doa. Syahdan, dengarlah baik-baik. Jika kau ingin menilai arsitek dari sebuah rumah yang setengah jadi, lalu menganggapnya bodoh hanya karena rumah itu belum selesai dibangun, maka kau sedang keliru menilai. Dunia ini pun belum selesai. Ia masih berjalan, masih diuji, masih menanti akhir. Abu Nawas menunjuk langit. Ketika anak-anak mati kelaparan, siapa yang menimbun makanan? Tuhan atau manusia? Ketika perang terjadi, siapa yang menekan tombol rudal? Tuhan atau manusia? Ketika bumi retak karena keserakahan, siapa yang membabat hutan, menggali perut bumi tanpa batas? Tuhan atau manusia? Wajah Syahdan mengeras. Jadi, lanjut Abu Nawas, kau tidak sedang memprotes Tuhan. Kau sedang memprotes manusia dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh kebebasan mereka. Dan ironisnya, justru karena adanya kejahatan dan penderitaan, hati kita menggugat. Tapi siapa yang menaruh kepekaan moral itu dalam dirimu? Rasa benci terhadap kejahatan, itu bukan produk sains. Itu datang dari nurani, fitrah yang ditiupkan oleh Yang Maha Suci. Syahdan bangkit berdiri. Itu hanya kata-kata. Fitrah, nurani, semua itu bisa dijelaskan lewat evolusi dan sosial budaya. Abu Nawas pun berdiri, menatapnya lurus. Maka evolusi yang kau agungkan itu pun tak bisa menjelaskan mengapa kita menyebut pembunuhan itu jahat. Ia hanya bisa berkata bahwa itu tidak menguntungkan spesies. Tapi agama yang kau caci mengajarkan bahwa itu dosa, bahwa ada pertanggungjawaban, bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan biologis, tapi perjuangan moral. Syahdan terlihat gelisah, suaranya meninggi. Jadi, semua penderitaan itu harus diterima karena Tuhan mengizinkannya. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Syahdan. Ia bukan untuk diterima tanpa berpikir, tapi untuk direnungi. Setiap kesakitan, setiap luka, setiap air mata bisa jadi cara Tuhan membentukmu menjadi lebih kuat, lebih peka, lebih manusia, atau bahkan caranya menunjukkan bahwa dunia ini bukan rumah akhir, bahwa keadilan sejati tak selesai di sini.
Seketika keheningan menyelimuti ruangan, bahkan suara burung pun tak ada. Semua tenggelam dalam perenungan. Abu Nawas berjalan mendekat dan menepuk bau Syahdan pelan. Kau bukan orang bodoh, aku tahu. Justru karena kau berpikir keras, maka kau menggugat. Tapi tanyakan pada hatimu, wahai Syahdan, jika Tuhan memang tidak ada, mengapa hatimu resah terhadap ketidakadilan? Untuk apa kau peduli pada makna? Dari mana asal muasal nilai yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi dirasakan segenap manusia sepanjang zaman? Syahdan memalingkan wajah. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahan. Aku hanya ingin kebenaran. Kebenaran, kata Abu Nawas dengan suara yang sangat lirih, adalah pertemuan antara akal yang jujur dan hati yang bersih. Gemuruh angin senja menyusup dari jendela aula, membelai tirai tua dan menggoyang lampu-lampu minyak yang bergoyang seirama. Imran berdiri di tengah lingkaran manusia yang teduh. Wajahnya pucat, namun matanya bersinar. Abu Nawas berdiri di sampingnya. Bahu mereka berimpit, simbol bahwa perdebatan telah mengubah keduanya. Abu Nawas, suara Imran gemetar ringan. Aku tidak datang sebagai pemenang yang karbitan. Aku datang sebagai pencari yang belum selesai menemukan jalan, tapi hatiku mulai merasa ada sesuatu yang hilang selama aku sibuk menolak. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Raut wajah para penonton, dulu skeptis, kini datang dengan harapan. Abu Nawas mengangguk hormat. Dengarlah Syahdan, katanya pelan dan penuh penghayatan. Perdebatan ini bukan tentang siapa yang menaklukkan siapa dengan logika, melainkan siapa yang menaklukkan keraguan dalam dirinya sendiri. Setiap simbol, setiap argumen adalah petunjuk, bukan penjara. Imran menarik napas dalam-dalam. Aku dulu berpikir iman harus dibuktikan dan diikat oleh bukti rasional. Tapi kau tunjukkan bahwa iman juga belajar dari ketulusan hati, dari cara kita meresap makna penderitaan, keadilan, cinta, dari cara kita mendapati nurani yang tak mau menerima kezaliman, meski tidak ada yang memaksanya. Wajah Syahdan berubah, dari tegang menjadi lembut, suaranya hampir tersedak. Maka saya malu pada diri sendiri, karena selama ini saya begitu yakin pada logika hingga lupa bahwa logika hanyalah alat, dan hati adalah korektor yang mampu membimbing akal menuju kebenaran yang lebih besar. Abu Nawas tersenyum. Logika menuntunmu pada ujung pertanyaan. Hati membimbingmu melewatinya ke batas yang tidak bisa dijelaskan. Syahdan menunduk beberapa saat, lalu menatap hadirin. Hadirin yang terhormat. Suaranya bergetar. Debat ini bukan untuk membenarkan agama atau menolak sains. Ini tentang manusia, manusia yang haus pada kebenaran, tapi sering terlindas oleh kesombongan. Kita butuh akal untuk memahami makna. Kita butuh keyakinan untuk merasa berarti. Para hadirin mulai tertegun. Anak-anak madrasah yang tadinya bingung, kini menatap ayah tertunduk. Pedagang yang tadi marah, kini meneteskan air mata kecil. Bahkan beberapa ulama yang skeptis mengangguk pelan. Abu Nawas mengambil jeda. Ada sebuah kisah, katanya, suaranya lembut seperti mengusap luka lama, tentang seorang petani yang setiap pagi bangun, membaca doa sebelum menyiapkan sabit dan menancapkan benih padi. Orang lain bertanya, mengapa kau doa padahal hanya tenaga sendiri yang kau gunakan? Petani itu menjawab, demi energi fisik dan jiwa. Aku bicara dengan pencipta sebelum mulai bicara dengan ilalang. Karena apa? Karena sabit bisa tajam, tapi sabit tak bisa mentajamkan nurani. Tawa ringan bergema, lalu sirna jadi renungan. Itulah inti dari perdebatan kita, lanjut Abu Nawas, bahwa sabit, akal, berguna saat kita tanam, tapi nurani, hati, yang menjaganya agar tak mencabik. Imran menatap guru debatnya, yang kini bagai sahabat dalam perjalanan panjang menuju terang.
Terima kasih, ucapan itu masuk dari hati ke hati. Karena kau tidak memaksaku percaya, kau membimbingku agar hatiku bisa percaya. Rumah hati bukan ditinggikan dengan argumen, melainkan dibangun dari pondasi kejujuran. Aku tak memberi pencerahan, jawab Abu Nawas sabar, tapi aku kirimkan lampu kecil agar kau bisa temukan jalurmu sendiri. Ada hening yang dipeluk oleh seluruh ruang. Bau rempah dan minyak menguat, mengiringi momen kemenangan kesadaran manusia dalam perdebatan. Imam muda di pojok mulai mengatur wudu kecil. Syahdan memandang langit senja di balik jendela yang terbuka, lalu menghela napas. Aku yakin, katanya lirih, bahwa pencarian ini baru permulaan. Bahwa iman tak sekadar perlawanan terhadap keraguan, tapi ia adalah perjalanan. Aku siap untuk mulai mengerti. Sahutan doa mengalun kecil. Abu Nawas merangkul pundaknya. Selamat datang di perjalanan itu. Rangkaian tepuk tangan pijar terdengar. Keheningan berganti kehangatan dan air mata yang bergulir. Beberapa orang mendekap satu sama lain. Air mata haru, air mata syukur hadir di ruang itu. Perasaan yang tak bisa dijelaskan secara empiris tapi sangat terasa. Sekali lagi, Syahdan menoleh kepada Abu Nawas. Aku tak mohon agar kau ajarkan aku teologi. Cukuplah kau sudah ajarkan aku kejujuran untuk terus bertanya. Pertanyaan yang paling jujur adalah pertanyaan yang lahir dari luka, jawab Abu Nawas. Dan luka paling dalam kita semua adalah kerinduan akan tujuan, keadilan, dan cinta yang tidak sementara. Senja itu menjadi lambang akhir dari sebuah pertarungan pemikiran dan titik awal dari perjalanan spiritual baru. Dua manusia dengan corak keyakinan berbeda berjabat tangan. Satu mewakili yang mencari bukti, yang lainnya mewakili yang memberi petunjuk bahwa bukti tidak selalu terbentang di depan mata. Ketika lampu-lampu minyak padam satu persatu dan aula perlahan menggeliat kembali ke kesunyian yang mendamaikan, Imran dan Abu Nawas berjalan keluar bersama. Gemericik air mancur dekat gerbang terdengar seperti doa malam. Imran berhenti di luar, menutup mata dan menarik udara malam dalam-dalam. Ada kedamaian, ucapnya lirih. Abu Nawas tersenyum lembut. Dialah cahaya yang tidak pernah padam. Di tengah kegelapan yang paling pekat, mereka melangkah perlahan, seiring malam merentangkan kain hitam bertabur bintang. Debu-debu pikiran tadi kini telah meresap ke tanah, siap tumbuhkan benih kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.